Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lala Oliviana, NIM 1951201905. Saya mahasiswa program kelompok 5 yang akan membawakan materi kelompok 1 dan kelompok 2. Materi kelompok 1 yang berjudul Investasi pada Saham Syariah. Bagian A, pengertian investasi saham syariah. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Kegiatan pembiayaan atau investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta, investor, terhadap pemilik usaha, emiten, untuk memperdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yang memiliki harta terhadap untuk memperoleh manfaat tertentu dengan didasarkan pada prinsip kehalalan dan keadilan. Bagian B, saham syariah sebagai pilihan investasi. Ada banyak pilihan objek yang dapat digunakan dalam berinvestasi syariah, sebagaimana investasi pada umumnya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Meskipun investasi dapat dilakukan di antaranya dengan menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, membeli emas juga dapat dilakukan dengan cara membeli surat-surat berharga, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan lain-lain. Dari pilihan-pilihan investasi di atas, investasi dengan membeli saham syariah merupakan alternatif bagi para investor dalam memilih saham-saham yang ada di pasar modal, karena berlandaskan pada pembagian keuntungan. Maka saham merupakan bentuk investasi di pasar modal yang paling mendekati prinsip syariah. Bagian C, prinsip syarat investasi saham sesuai syariah. Yang pertama, bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas. Yang kedua, bersifat mudharabah jika ditawarkan kepada publik. Yang ketiga, tidak boleh ada pembeda jenis saham, karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak. Yang keempat, prinsip bagi hasil atau laba rugi. Yang kelima, tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi. Bagian D, perbedaan antara saham syariah dengan saham konvensional. Terdapat beberapa perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional. Yang pertama, pasar saham syariah memiliki karakteristik tidak adanya transaksi berbasis bunga, transaksi garar, dan saham perusahaan yang tidak masuk dalam daftar efek syariah. Yang kedua, aktivitas pasar terbebas dari elemen tidak beretika dan tidak bermoral. Yang keempat, saham syariah memiliki fungsi dan bentuk yang sama dengan saham konvensional tetapi harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, instrumen yang mendasari tidak boleh berasal dari unsur bantalan bunga dan bebas dari kegiatan terlarang seperti aktivitas penjudian, minuman keras, dan babi. Kedua, proses ekuitas Islam harus disusun menurut tuntutan syariah, di mana fitur produk harus mengikuti peraturan konsep dasar kontrak yang bersifat spesifik dan dari produk. Baik, saya Amira, NIM 205120127 akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok 3 yang berjudul Investasi Efek Beragun Aset Syariah. Efek beragun aset syariah adalah jenis efek syariah yang pendapatan tetapnya merupakan bentuk sekuritisasi portofolio berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam pasar modal syariah Indonesia, terdapat dua jenis EBA, yakni berbasis kontrak investasi kolektif dan surat partisipasi. Adapun kelebihan efek beragun aset syariah yaitu yang pertama diverifikasi sumber pembiayaan. Biasanya, sumber pembiayaan adalah perusahaan besar. Namun dengan adanya EBA syariah, perusahaan kecil atau non-investasi kini bisa menginvestasikan sumber pendapatan mereka. Yang kedua, membantu perkembangan perusahaan. EBA syariah ini tidak hanya membiayai bisnis besar, namun juga memberikan pembiayaan pada perusahaan-perusahaan kecil menengah yang biasanya memiliki kendala pada permodalan. Yang ketiga, dana murah. Penerbit efek beragun aset syariah biasanya mengeluarkan biaya yang relatif murah, sering meningkatkan kualitas piutang yang dijaminkan, jadi pasokan arus kasnya lebih terjamin. Pada bagian B, jenis-jenis efek beragun aset syariah. Yang pertama itu ada EBA syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Adalah EBA syariah yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Aset yang menjadi dasar penerbitan EBAS adalah aset keuangan berbentuk piutang, pembiayaan, atau aset keuangan lainnya yang memenuhi prinsip Islam. Bagian 2, EBA syariah berbentuk surat partisipasi. Adalah EBA syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan dengan aset yang mendasari penerbitnya yaitu kumpulan piutang atau pembiayaan perumahan sekunder. Perbedaan utama antara EBAS SP dengan KIK EBAS terletak pada pihak penerbit dan aset yang menjadi dasar efek penelitian. Bagian C, dasar hukum efek beragun aset. Dasar hukum efek beragun aset adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal beserta aturan-aturan pelaksanaan yang lain. Bagian D, resiko penerapan efek beragun aset.
Penggunaan efek beragun aset ternyata tidak bebas kerugian. Terdapat beberapa resiko yang timbul dari penggunaannya, yaitu yang pertama, EBA mudah terfluktuasi tergantung pada tingkat suku bunga. Jika suku bunga mengalami kenaikan, maka harga EBA akan turun. Yang kedua, jika debitur mengalami kerugian akibat kebangkrutan, aset jaminan atau terjadi keterlambatan pembayaran. Yang ketiga, early call atau pelunasan lebih awal dapat berpengaruh pada yield yang diterima. Bagian E, manfaat efek beragun aset atau sekuritisasi aset. Dengan adanya sekuritisasi aset, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, baik oleh investor, origator, atau perekonomian dalam Santoso et al. Tahun 2011. Manfaat yang diperoleh investor yaitu yang pertama, investor dapat berinvestasi pada aset berkualitas. Yang kedua, rendahnya default rate karena terbaginya aset piutang ke dalam banyak debitur. Yang ketiga, sesuai untuk investor dengan kebutuhan perkembangan pokok yang lebih cepat. Yang keempat, profil rating EBA yang tinggi dapat meningkatkan portofolio investasi secara keseluruhan. Sementara itu, untuk origator memperoleh manfaat yang berupa meningkatkan likuiditas, memperoleh sumber dana, memperbaiki tingkat kecukupan modal, menutupi kesenjangan antara sumber dana dan penggunaan dana, menerima dana lebih awal, memberi kesempatan mengelola dana sehingga meningkatkan hasil investasi, meningkatkan kualitas aset piutang yang pada gilirannya meningkatkan tingkat solvabilitas, serta dapat menggunakan dana hasil sekuritisasi untuk mengurangi beban uang yang berbunga tinggi. Bagi industri sekuritisasi, aset memperoleh investasi keuangan dan diverifikasi investor atau financial deepening. Integrasi memungkinkan modal mengalir di antara pasar dan mampu mengurangi konsekuensi dari shock yang terjadi pada suatu bank, kikal, dan lembaga keuangan yang lain. Baik, selanjutnya saya akan membaca materi dari kelompok 4 yang berjudul Zakat sebagai Instrumen Investasi Publik. Sebelumnya saya akan menjelaskan pada bagian A, yaitu definisi zakat. Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang, mensucikan, dan berkah. Sedangkan secara terminologis, zakat memiliki arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan yang tertentu juga. Menurut Syarak, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Atau zakat juga boleh diartikan dengan kadar tertentu dari harta yang tertentu dan diberikan oleh golongan yang tertentu juga. Zakat secara syarak kadangkala dinamakan sedekah di dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis, karena kata sedekah itu sendiri mempunyai makna dan pengertian yang lebih luas, termasuk diantaranya zakat, sehingga dikenal dengan adanya istilah sedekah wajib. Pada bagian B, fungsi dan harta yang dizakati. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat dengan adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Sementara itu, Al-Qadawi mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Harta yang wajib dizakati yaitu yang pertama, zakat dan emas perak. Emas dan perak wajib dizakati walaupun dalam berbentuk uang atau potongan ketika telah mencapai nisab, mencapai satu tahun dan bersih dari hutang serta kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang kedua, zakat piutang. Harta piutang dibagi menjadi dua macam, yaitu pendapatan pertama, piutang yang menjadi tanggungan seseorang yang mau mengakui dan membayarnya. Yang kedua, pendapat kedua, piutang yang menjadi tanggungan seseorang yang sulit membayarnya, mengingkari atau menundanya. Yang ketiga, zakat uang kertas. Cek adalah dominan uang yang dijamin. Cek wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab, yaitu 27 rial Mesir, karena seseorang dapat mencairkannya menjadi uang dengan cepat. Yang keempat, zakat perhiasan. Para ulama telah sepakat bahwa intan, mutiara, yakut, permata, dan batu berlian tidak wajib dizakati kecuali jika dijadikan barang perniagaan. Yang kelima, zakat mas kawin. Abu Hanifah berpendapat bahwa mas kawin perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah diterima olehnya. Yang keenam, zakat perniagaan. Mayoritas ulama dari kalangan sahabat telah berpendapat bahwa barang-barang perniagaan wajib dizakati. Yang ketujuh, zakat hasil pertanian. Hasil panen dari pertanian dapat berupa buah-buahan, padi maupun sayur. Ketentuan dikeluarnya zakat pertanian adalah hasil pertanian yang sudah mencapai kurang lebih 653 kg. Yang kedelapan, zakat hewan ternak. Hadis-hadis telah menjelaskan kewajiban zakat untuk hewan unta, sapi, dan kambing. Yang kesembilan, zakat tabungan dan investasi. Apabila seorang muslim memiliki harta yang telah disimpan terhitung mencapai 1 tahun dan nilainya setara 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Yang kesepuluh, zakat barang temuan. Barang temuan ini adalah barang yang selama bertahun-tahun dan tidak diketahui pemiliknya, seperti kepemilikan penuh, harta halal yang diperoleh secara halal, harta yang dapat dikembangkan dan diproduktifikan atau dimanfaatkan,
mencukupi nisab, bebas dari hutang, mencapai haul, dan ditunaikan saat panen. Bagian C, zakat sebagai instrumen investasi publik. Investasi merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Mengenai kebutuhan di masa yang akan datang menjadi kata kunci dalam sebuah melakukan investasi. Dalam disertasi berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Penerimaan Zakat dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Sektor Zakat serta implikasinya pada peningkatan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Syahrial Yusuf menguraikan tentang aplikasi zakat dikarenakan pada semua bentuk aset-aset yang tidak termanfaatkan. Investasi dalam perekonomian Islam ditentukan oleh dua faktor, yaitu tingkat harapan dan tingkat keuntungan, meningkatkan dan tingkat iuran pada aset-aset yang tidak termanfaatkan meningkat, karena tingkat harapan keuntungan bukan merupakan variabel yang dapat dikendalikan. Bagian D, investasi zakat dan kesejahteraan umat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik ataupun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategi zakat dapat dilihat melalui yang pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Yang kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya, orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan tidak pernah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain. Yang ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya, dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Untuk itulah mengapa dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah petugas zakat, karena memang zakat itu sendiri harus ada petugas yang mengelola, baik pemungutan maupun penyaluran, sebagaimana yang telah dipraktikkan semenjak zaman Rasulullah. Di samping itu, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Pungutlah zakat dari harta mereka." Ayat ini menegaskan bahwa zakat harus ada yang memungut, dan memungut zakat adalah petugas zakat. Jadi, menyalurkan zakat kepada pengelola zakat adalah lebih utama dan lebih sesuai dengan sunnah, karena Rasulullah telah mencontohkan hal yang demikian. Baik, selanjutnya saya atas nama Pevita Tasya Juliana dengan NIM 2051201388 akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu materi kelima mengenai infak dan sedekah sebagai instrumen investasi publik. Yang pertama yaitu pengertian infak dan sedekah. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, seperti dalam Quran Surah Ali Imran ayat 143. Infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Sedangkan sedekah, jika ditinjau dari segi terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infak, termaksud juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang, namun juga yang bersifat non-material. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah secara singkat menurut Islam. Secara umum, perbedaan zakat, infak, dan sedekah ini bisa dilihat dari segi wujudnya. Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah. Infak adalah memberikan sebagian harta atau penghasilan milik kita kepada orang lain atau untuk perintah yang dianjurkan dalam agama Islam. Sementara sedekah bisa berupa harta maupun non-harta. Selanjutnya, infak dan sedekah dalam konteks ekonomi. Saat ini, persoalan kemiskinan masih menjadi problem utama di Indonesia, di mana pemerintah telah melakukan berbagai ikhtiar untuk mengurangi angka kemiskinan, baik melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, maupun melalui pemberdayaan instrumen zakat, infak, dan sedekah atau ZIS, di mana ZIS merupakan sumber pendanaan dari masyarakat muslim yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila dikelola secara profesional. Pengelolaan zakat atau lembaga ZIS adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat, BAZ, dan Lembaga Zakat atau LAS. Baik, selanjutnya pemaparan materi ke-6, yaitu emas sebagai investasi real. Yang pertama yaitu pengertian investasi sektor real, di mana terdapat dua sektor. Yang pertama sektor manufaktur,
di mana investasi pada sektor real adalah investasi pada aset yang memiliki wujud. Adapun contoh dari investasi sektor real diantaranya adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengelola barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya. Misalnya industri logam, tekstil, sepatu, dan lain-lain. Adapun yang kedua yaitu sektor properti adalah sektor pebisnis yang memfokuskan pada usaha jasa pelayanan di mana yang diperdagangkan yaitu tidak ada wujud fisiknya, oleh karena yang diperdagangkan adalah jasa pelayanan. Jenis-jenis investasi emas. Yang pertama ada emas batangan atau gold bullion, di mana investasi emas batangan tergolong sangat mudah. Investasi ini sangat cocok untuk seorang investor pemula. Yang kedua, emas perhiasan atau gold jeweler, di mana merupakan cara yang populer untuk membeli emas, tetapi sebenarnya bukan cara yang terbaik untuk investasi dalam emas, karena biasanya adanya biaya pengrajin atau markup, penjualan, dan sektor lainnya. Yang ketiga, investasi koin emas atau gold coins. Koin emas biasa disebut koin emas ONH atau ongkos naik haji, karena koin emas ini memang dijadikan sebagai investasi bagi seorang yang memiliki tabungan untuk mempersiapkan ibadah haji. Yang keempat, sertifikat emas. Investasi emas tak selalu dalam bentuk fisik, bisa juga berbentuk sertifikat emas. Sertifikat emas merupakan selembar kertas yang menjadi bukti kepemilikan atas emas yang tersimpan di bank pada suatu negara. Saham perusahaan pertambangan emas, di mana yang kelima saham perusahaan pertambangan emas. Investor melakukan investasi ini dengan pembelian saham pada perusahaan pertambangan emas yang terpercaya. Emas online atau gold trading yaitu yang keenam, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka terdapat bentuk investasi emas online. Transaksi emas online difasilitasi oleh bursa berjangka dengan acuan harga emas internasional. Yang terakhir yaitu investasi emas dalam perdagangan Islam. Dalam Islam, kegiatan investasi sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi dapat mengembangkan harta agar lebih produktif dan memberikan manfaat untuk jangka waktu yang panjang. Karena seperti yang kita ketahui, di dalam Islam terdapat larangan menimbun harta dan agar harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya saja. Kegiatan investasi, khususnya emas, akan berdampak baik bagi perekonomian suatu negara karena harga emas yang relatif stabil setiap tahunnya dan tidak terpengaruh dengan adanya inflasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada materi tentang emas sebagai investasi sektor real. Pengertian investasi sektor real: investasi pada sektor real adalah investasi pada aset yang memiliki wujud. Adapun contoh dari investasi sektor real diantaranya adalah 1. Sektor manufaktur, 2. Sektor properti. Dan selanjutnya jenis-jenis investasi emas. Yang pertama itu ada emas batangan, yang kedua emas perhiasan, yang ketiga investasi koin emas, yang keempat sertifikat emas, yang kelima saham perusahaan pertambangan emas, yang keenam emas online. Selanjutnya kelebihan investasi emas. Yang pertama, nilai emas yang sangat liquid, yang kedua melindungi kekayaan, yang ketiga bebas pajak, yang keempat tidak mudah berkarat, 5 dapat diagunkan atau digadaikan. Selanjutnya investasi emas dalam pandangan Islam. Dalam perspektif Islam, kegiatan investasi sangat didorong dan dianjurkan dalam rangka mengembangkan harta. Sebaliknya, Islam melarang mendiamkan harta, termasuk modal sehingga tidak produktif. Islam melarang menimbun harta kekayaan, karena tindakan seperti itu hanya menyia-nyiakan karunia Allah dari fungsi yang sebenarnya, dan secara ekonomi membahayakan karena menghambat pertumbuhan modal. Terhambatnya pertumbuhan modal akan menurunkan jumlah modal kerja yang tersedia untuk berinvestasi. Hal ini juga berarti menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Adanya pelanggaran penumpukan dan penimbunan kekayaan itu mengharuskan agar kekayaan tersebut diputar.